Balik Bali 2024. Prosesi penganugerahan untuk para juara Baratika Bali 2024. Barati mendunia yang telah menyelenggarakan kegiatan Baratika Bali 2024. Saya ngeliatnya excited ya, lebih meriah lah menurut saya, dan pesertanya juga kayaknya lebih kompetitif untuk tahun ini. Ini keren, luar biasa. Saya sebut kelas dunia ini turnamen ini. Turnamen ini sangat dibutuhkan oleh insan-insan muda sepak bola di Indonesia. Juara 1 kelompok umur 12 tahun Akademi Persib Cimahi. Akademi Persib Cimahi merupakan juara bertahan dari kelompok umur 12 tahun. Akademi Persib Cimahi juga berhasil menjuari Baratika Bali di tahun 2023. Dan di tahun ini, Akademi Persib Cimahi kembali menjuarai kelompok umur 12 tahun. Dan inilah dia, Akademi Persib Cimahi. Mari kita sambut yang paling meriah, SSB Batu Retno. Ini adalah kali kedua SSB Batu Retno mengikuti turnamen Baratika dan merupakan juara bertahan dari Baratika Bali 2023. Di tahun lalu, Batu Retno berhasil meraih peringkat kedua grup champion, dan tahun ini Batu Retno meraih peringkat pertama untuk kelompok umur 13 tahun. Ini adalah kali kedua Young Warrior mengikuti turnamen Baratika di Bali, dan tahun ini berhasil meraih peringkat pertama di Baratika Bali 2024. Dan sesaat lagi akan kita saksikan pemberian Piala Baratika yang akan diberikan oleh Bapak Krishna Wisnu Marsis kepada sang kapten Young Warrior, Syabil Nur. Syabil Nur merupakan salah satu skuad Barati 2023 yang berhasil membawa Piala Gotia Cup 2023. Dari kegiatan-kegiatan ini akan diambil talenta-talenta yang berprestasi untuk nanti mengikuti pertandingan di Swedia, Gotia. Yang tahun lalu kita sudah mendapatkan juara ketiga. Insya Allah pada tahun ini kita mendapati juara 1, Bapak. Insya Allah. Saya optimis.
Kalian sudah sampai sejauh ini udah luar biasa ya. Sepak bola pasti menang kalah ya. Tapi yang penting apa? Kamu berjuang nggak tadi? Kamu berjuang nggak tadi? Ya, kalau berjuang udah. Ya, ingat kalian baru 13 tahun ya. Congratulations, well done, well done. Proud of yourself, big guy, all right, okay? All right, 1, 2, 3. Indonesia! Happy melihat mereka bisa achieve juara 3 ini. Selama datanya udah ada udah kita punya data mereka. Jadi kalau ada siapapun nanti pengen lihat data mereka, mudah-mudahan kita udah punya selengkap-lengkapnya. Saya pasti dari awal udah sangat senang ya lihat yang dilakukan Barati. Dan apalagi kita lihat hasilnya itu mendapatkan hasil dua-duanya di juara 3. Dan sekarang juga saya rasa pengumpulan big data itu sangat penting. Big data dalam arti mengumpulkan database dari yang sudah Barati lakukan ya. Kan karena saya melihat paparannya untuk melakukan scouting ini dilakukan hampir di seluruh Indonesia dan sangat banyak peminatnya. Jadi memang arahnya sudah ke sana dan ya sudah betul lah Barati sudah memulai dengan big datanya. Ini untuk support prestasi anak-anak, saya happy ya kalau kita bisa membangun potensi dan bisa jadi satu keberhasilan kan kita bangga ya gitu, kita bangga dan kita juga kalau dari sisi kami ya itu idealnya. Kita punya keinginan bahwa pasarnya alumni Barati ataupun peserta yang pernah mengikuti Barati dan terpilih ke Gotia itu punya legacy. Jadi mereka punya legacy sebagai Baratian bisa go internasional, kasarnya begitu. Kita sih pengennya mereka bisa bertambah maju melalui si Barati ini gitu. Lebih baik kamu naik sedikit tapi antisipasi, jaga. Kalau memang mau naik, bolanya misalkan di sini, tak kamu di sini, oke kamu. Ya mulai usia-usia 13 ya, 13, 14, mulai development, physical development. Dikenalkan bahwa fisik itu ada kecepatan, ada daya tahan, ada kekuatan. Kita bisa dapat pemain berkualitas yang bagus ketika ada akademi. Mereka memang harus di-set dari sekarang, disiapkan dari sekarang biar nanti ketika masuk ke 2030 itu pemainnya emang betul-betul siap untuk masuk ke Piala Dunia. Kalau betul macam nak datang untuk Barati Cup ni, setiap daerah buatkan satu pertandingan dalam daerah tu untuk mencari quality player, datang ke sini sebab benda ni pun untuk melahirkan pemain di nasional sebenarnya. Untuk persiapannya kami sudah mempersiapkan diri dari 3 bulan yang lalu. Sebelumnya ada Piala Suratin, kemudian 3 bulan sebelumnya kita sudah mempersiapkan untuk Barati Cup. Yang pasti event nasional ini sangat luar biasa, pengalaman bagi anak-anak luar biasa, jam menit bermain juga luar biasa, sehingga anak-anak mendapatkan pengalaman di level nasional yang lebih bagus. Luar biasa, dan itu pengalaman untuk anak kita yang nggak pernah keluar dari kampung mereka. Itu luar biasa, bisa ketemu orang Papua, orang Malaysia, terus datang ke Bali, ya bagus untuk mereka. Untuk memilih pemain-pemain yang nantinya untuk kita persiapkan di Gotia 2024. Nah, kriteria pertama pastinya teknik skill ya, teknik skill karena secara grup dia bisa bermain kolektif. Kemudian setelah itu baru kita lihat bagaimana dia
bermain secara tim 11-11. Nah, di dalam tim itu bagaimana pengaruh dia? Kiper juga sama, bukan hanya tentang nangkap bola, tapi ketika bola di kaki bisa nggak dia progresi bola ke depan gitu. Intinya pemain ini satu punya teknik yang bagus, yang kedua pemahaman taktik ya, taktiknya tentu berbeda ya, 7-7, 9-9, 11-11, tentu pemahamannya agak berbeda. Tentu kita perlu back-back yang cukup baik dengan bola, kemudian gelandang-gelandang yang pintar untuk mendistribusikan bola. Kita tahu tournament ini adalah untuk mencari bakat mewakili nasional. Jadi dibuatnya satu tournament ini, dikumpulkan semua daerah di dalam Indonesia untuk mencari bakat itu mewakili Indonesia. Dan kita dari Malaysia bernasib baik dan sangat-sangat bersyukur, berbangga dapat bermain di tournament ini. Di sini berarti bukan hanya tentang bagaimana anak-anak itu jadi bagus dalam sepak bolanya, tapi juga bagaimana dia bersikap. Nah, sebagai contohnya ya pelatihnya. Kita berharap pelatih yang terpilih itu adalah pelatih yang secara pribadi dia attitude-nya bagus. Kenapa attitude-nya bagus? Supaya dia bisa menularkan itu ke anak-anak yang dia latih. Ini adalah ajang kesempatan buat individu dan juga pelatih, ada kesempatan jadi untuk pengembangan individu dan pelatih untuk lebih luas lagi dalam pemahaman permainan, terutama buat individu, lebih berani lagi dalam menampilkan prinsip-prinsip permainan seperti menyerang, transisi dan bertahan. Dari semua peserta, setiap pelatih pasti punya cara bermain masing-masing. Dari cara bermain itu kita bisa ambil beberapa pelatih yang memang punya, bisa dikatakan punya ciri khas sendiri untuk melatih timnya. Nah, dari situ pelatih kan mendaftarkan atau mengirimkan CV kepada Barati. Kalau memang itu yang dicari oleh Barati, pelatih juga pasti punya kesempatan dan pelatih itu bisa memilih pemain-pemain yang dia suka untuk dibawa ke Gothia tahun ini. Sekali lagi kita ngelihat individunya. Selama individunya masih bagus, berarti nanti masih bisa kita perbaiki lagi. Tapi sekali lagi tidak ada jaminan yang pasti bahwa anak yang kemarin main di Swedia akan dibawa lagi. Karena sekali lagi Barati itu kan tujuannya untuk anak-anak terbaik dari seluruh Indonesia. Jadi kalau yang lama tidak bisa terbaik lagi, akan diganti oleh yang terbaik baru. Gitu. Kita akan tetap membina anak-anak ini. Kita buat semacam training camp untuk mungkin jangka panjang Barati tahun depan. Tahun kemarin 2023 kan Barati masih pemain 99. Jadinya kurang spesial aja kalau 99. Kalau sekarang udah 11-11 udah masuk profesional. Kalau aku sih makanya kemarin tuh sebelum ikut ke Swedia kan kaget nih. Kaget. Nah, makanya persiapan ke Gothia itu kemarin matang dan setelah ikut Gothia juga lebih matang lagi. Agar sekarang insya Allah bisa ikut lagi. Untuk diri pribadi, pastinya pengalaman sih. Pengalaman yang sangat berharga di sana. Dari melawan tim-tim luar dan cara kerasnya tim luar. Waktu itu tuh dihubungi sama Barati tuh jam 10 malam. Dan hampir mau tidur, ditelepon, ada email masuk katanya. Dicek ternyata Satria masuk tahun lalu. Impact-nya sangat besar sekali di SSB Karawang, di SSB Kancil Mas Karawang. Setelah tahu Satria masuk ke Swedia, anggota kita tuh malah banyak, yang daftar baru tuh malah banyak. Makanya di Barati ini kita sudah mulai dipecah yang A dan yang B. Itu sekarang jumlahnya sekitar ada 47 orang di SSB Kancil Mas Karawang gara-gara impact itu di Barati itu. Sore pas lagi latihan banget
aku nggak tahu apa-apa, bakal kepilih lagi. Nah pas udah selesai latihan, kata coach kepilih lagi. Ya alhamdulillah bisa kedua kalinya. Satria Putra Alaudin dari SSB Kancilmas, Provinsi Jawa Barat, posisi forward. Nggak nyangka juga gitu coach yang ngasih tahu. Pokoknya AA harus full main dimanapun, pokoknya harus full out. Bahagia sih, bahagia Masya Allah gitu. Kesempatan kedua bisa keluar lagi, bisa ke Swedia lagi, dan semoga bisa mengangkat juga nama dia, nama Karawang juga, jadi salah satu kebanggaan Karawang. Tapi qadarullah. Pas pertama tahun juga saya langsung istilahnya sedih, cuma ngelihat anaknya istilahnya nggak ini ya. Saya menguatkan juga ya, menguatkan diri saya. Ayahnya juga udah bun, ini mungkin qadarullah Allah sih. Dan semoga nggak apa-apa, kan kita belum tahu ya dia terkena ACL atau apa gitu. Mudah-mudahan nggak apa-apa, nggak sampai cedera yang agak parah kayak gitu. Nah itu kan hari Selasa tanggal 4 Juni dia kena tuh jatuh tuh. Terus besoknya kita transfer ke sini. Boleh. Alhamdulillah di hasil ronsen itu dia baik-baik aja, tulangnya nggak ada yang ini. Cuma kan hasil yang pastinya itu MRI ya. Si ACL-nya ini putus, bunyi pok gitu. Setelah itu keluarnya dia langsung bengkak, dan begitu kita periksa memang bengkak sih pada saat itu keadaannya ya. Kemudian setelah bengkaknya berkurang kita evaluasi ulang ya, memang si ACL-nya itu putus ya. Jadi ininya goyang banget ya. Translasinya lebih dari 10 mili mungkin ya kalau bisa kita ukur. Kita sangat berharap mulai dari usia pembinaan mulai sadar akan pentingnya kesehatan atlet itu sendiri yang terprogram, profesional dan struktur. Kena ACL, operasi juga kembali ke level kompetisi gitu ya. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya gitu, selama dapat penanganan yang tepat gitu. Jadi kita tahu ACL-nya itu tanggal 14 Juni. Dan yang sedihnya 15 Juni itu Satria ulang tahun. Itu jadi apa ya? Kado pertama buat dia. Aku tuh ikut ke Jurda buat ngewakilin kabupaten buat Jawa Barat. Pas aku kena pas di uji coba lawan SSB aku sendiri. Pas lari kan ada yang nekel. Pas nekel kan aku lompat. Pas lompat itu salah tumpuan. Jadi mungkin lututnya nggak siap, kakinya nggak siap. Jadi kena pas pertama kena tuh bunyi kan krek. Nah pas diinjak jadi kayaknya bengkok gitu om. Jadi ngerasa lututnya di bawah. Emang gengnya Satria itu AA pasti bisa. AA bisa lebih baik lagi dari sekarang. Kalau misalkan 2 event yang Satria nggak ikut ya, ke Jurda sama yang Barat nih. Aku bukan mikirin sakitnya om. Jadi aku mikirin ke depannya. Aku recovery-nya berapa. Ya ini sebulan lagi mau berangkat lagi. Tapi nggak apa-apa. Mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi. Semoga AA lebih bagus lagi dari tangga 1. Mungkin dia nggak bisa naik, bisa ke tangga ke-5 dia bisa naik. Insya Allah.
Saya Ibu Kurniasi Ruth, saya orang tua dari Noah Aditya Denis, kategori usia 13 tahun. Dan emang puji Tuhan dia kepilih lagi. Jadi ya perjalanan dia, tapi yang kita tekankan ke dia bukan berapa banyak gol yang kamu masukkan, tapi lebih ke permainan kamu untuk tim dan bawa tim. Kalau yang pertama dulu kan mungkin dia agak cemas dalam kata kayak apa sih gitu kan ya, kayak apa, sampai kalau dia cemas kan mungkin sakit ya, biasa ya, nggak enak gitu kan tuh. Tapi kalau saya sekarang ini justru kemarin dia bilang, no kepilih lagi nggak ya Maya gitu. Hey, kalau kamu nggak kepilih lagi it doesn't matter. Itu berarti you need to practice more. Masih ada another change. Cuma pada saat waktu dia dibilang kepilih, happy banget, sumpah happy banget. Terus kita juga ikut happy ya pastinya. Terus kita tekankan jangan buat kesalahan yang sama. Kita nggak pernah nyangka kalau dulu kan kalau dia nginep di rumah orang kita cuma dengar oh dia anaknya responsible gini-gini ya. Tapi kan kalau yang sekarang itu ada di filmin kehidupannya dia gimana sih di luar dari kita, dan kita nggak cuma dengar dari orang. Dari wawancara itu kita bisa lihat, oke. Saya janji ke bapak ibu saya juara 1, tapi saya tidak bisa membuat janji itu nyata. Cuma bisa juara 3. Tapi lebih baik juara 3 daripada nggak dapat juara sama sekali. Dia agak ada sedikit pendewasaan dalam mengungkapkan sesuatu gitu loh, bukan yang cuman memang sih nyablak ya, maksudnya lost karena masih kecil juga. Saya bangga karena hidup jauh ya, nggak ada orang tua yang kesana, dan dia coba independence, tapi happy, dia lebih dewasa. Itu yang saya cari. Jangan dengerin orang. Kamu main cantik untuk kamu lebih safe. Jangan suka kalau kita bilang ngegoreng atau apa ya. Biarin aja orang ngomong apa, tapi lebih bagus kamu main seperti kamu. Jangan suka egois. Cuma satu, kita cuma mau tekanin ke dia. Di antara, for example, 1000 anak, mungkin cuma 2-3 anak yang bisa jadi pemain. So, jangan terlalu terfokus. Oke, kita bisa fokus suka. Tapi maksudnya, pendidikan juga penting. Kamu mau serius, take care, disiplin, gitu aja.